Baiklah, kami dari kelompok 5 akan eh, mempresentasikan tes tes skenario kami. Untuk tes skenario yang pertama, yaitu registrasi pengguna baru. Faktornya adalah pengguna, di mana pengguna mengakses website vintage melalui desktop dan melakukan pendaftaran akun dengan mengisi form registrasi. Preconditionnya, pertama, pengguna belum memiliki akun. Lalu pengguna sudah terhubung dengan jaringan internet dan bisa mengakses website melalui desktop. Post conditionnya, akun baru berhasil dibuat dan pengguna masuk ke dalam sistem website. Senario Senario normalnya, yang pertama pengguna membuka browser dan mengakses website vintage.com. Yang kedua, untuk skenario yang pertama, ini masih belum bisa dilakukan karena domainnya belum dibeli dan website websitenya belum bisa diakses secara melalui browser. Yang kedua, pengguna mengklik tombol user. Lalu sistem mengarahkan pengguna ke halaman sign up atau registrasi. Di sini pengguna mengisi nama, lalu pengguna mengisi email, mengisi kata sandi dan juga konfirmasi sandi atau password. Lalu klik tombol daftar atau register. Setelah itu sistem menampilkan sistem menyimpan data akun dan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil. Lalu sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama dalam keadaan sudah login. Tapi di sini eh, sistem masih mengarahkan pengguna ke halaman login dahulu, tapi baru setelah itu pengguna bisa login lalu baru masuk ke halaman utama. Untuk bagian yang pengguna masuk melalui login itu berada di skenario alternatif. Jadi karena pengguna tadi sudah memiliki akun, maka dari halaman user tadi, pengguna bisa memilih opsi login, lalu baru masuk ke akun seperti yang tadi telah kita lakukan. Mungkin untuk skenario alternatif yang kedua, yaitu jika pengguna memasukkan email atau kata sandinya tidak valid saat mendaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan dan minta perbaikan input. Lalu, untuk skenario alternatif yang ketiga, yaitu jika pengguna tidak mengisi semua data wajib pada form pendaftaran, sistem menampilkan pesan harap lengkapi semua kolam dan tidak melanjutkan proses pendaftaran. Skenario yang keempat, jika pengguna ingin membatalkan proses registrasi, pengguna dapat menutup halaman atau menekan tombol batal jika tersedia dan tidak ada data yang tersimpan. Untuk di sini belum ada tombol batalnya. Lanjut yang kedua. Baik, selanjutnya yang skenario yang kedua. Di sini misalkan tadi kita sudah login sebagai Imro'atus. Untuk nama skenario-nya pembelian produk oleh pengguna,
aktornya adalah pengguna. Deskripsi skenario-nya, pengguna dapat membeli produk dari kategori yang tersedia melalui sistem, dimulai dari pemilihan produk hingga produk diterima. Untuk preconditionnya, pertama pengguna telah login ke sistem, kemudian halaman awal akan menampilkan kategori produk yang telah aktif. Di sini ada kategori perabotan vintage, kemudian ada kategori gaun vintage, dan yang terakhir ada kategori alat musik dan elektronik. Kemudian post conditionnya pengguna berhasil melakukan pembelian dan menerima produk yang telah dikirim. Untuk skenario normalnya, yang pertama pengguna mengakses halaman utama setelah login. Kemudian pengguna memilih salah satu kategori antara perabot atau gaun atau alat musik. Di sini misalkan memilih kategori gaun vintage. Kemudian sistem akan menampilkan daftar produk berdasarkan kategori yang telah dipilih. Selanjutnya, sistem menampilkan gambar dan detail produk. Jika kita mengklik salah satu produk, maka sistem akan menampilkan gambar dan detail produk lebih lanjut. Selanjutnya, pengguna dapat memilih detail produk, misal warna dan ukuran. Di sini yang tersedia ada ukuran S, M, L, dan XL, dan seterusnya. Kemudian, pengguna dapat memasukkan jumlah pembelian. Di sini kita bisa memasukkan jumlahnya apakah 2, 3, dan seterusnya. Misalkan di sini kita mau membeli satu produk saja. Kemudian pengguna menekan tombol tambahkan ke keranjang atau beli sekarang. Di sini untuk tombol beli sekarang belum tersedia, masih ada tombol tambahkan ke keranjang saja. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran. Nah, sebelum masuk ke halaman pembayaran, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman keranjang terlebih dahulu. Kemudian, jika pengguna mengklik tombol checkout, akan diarahkan ke halaman pembayaran. Selanjutnya, pengguna dapat memilih salah satu metode pembayaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran, ada Dana, ShopeePay, BRI, BCA. Seharusnya di sini pengguna bisa memilih salah satu dari metode pembayaran yang tersedia. Cuman di sini sistem belum bisa berjalan seperti itu. Namun ada opsi lain, pengguna dapat mengisi form-form ini. Misalnya kita isi dengan nama pengguna yang sebelumnya digunakan. Nah, selanjutnya pengguna dapat mengklik tombol bayar sekarang, maka akan ada notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dan pengguna akan diarahkan ke halaman riwayat belanja. Seperti itu. Selanjutnya, sistem akan memproses dan mengkonfirmasi pembayaran dan status transaksi berubah menjadi menunggu pesanan. Nah, untuk skenario itu masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, sistem akan memproses dan mengirimkan pesanan, dan yang terakhir, pengguna dapat menerima produk. Kemudian untuk skenario alternatifnya, yang pertama yaitu pengguna menyimpan produk ke keranjang. Jadi setelah pengguna memasukkan jumlah pembelian, pengguna dapat memilih untuk menekan tombol tambahkan ke keranjang. Kemudian sistem akan menyimpan produk ke daftar keranjang belanja pengguna. Dan yang terakhir, pengguna dapat melanjutkan pembelian di waktu lain dari halaman keranjang. Kemudian alternatif yang kedua, pembayaran gagal dan memilih opsi lain. Yaitu setelah pembayaran dilakukan, sistem gagal memproses pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal dan dipersilahkan untuk memilih metode lain. Kemudian pengguna memilih metode pembayaran lain dan mencoba kembali proses pembayaran dan sistem memproses dan mengkonfirmasi pembayaran. Skenario alternatif yang kedua ini mungkin ini ya, jadi ketika pengguna memilih option salah satu dari memilih metode pembayaran tadi, itu tidak berjalan atau tidak berfungsi ininya, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan dengan memilih dari keempat metode pembayaran yang tersedia ini.
Kemudian tes skenario berikutnya, tes skenario yang nomor 3. Oke, baik. Eh, jadi untuk tes skenario yang ketiga, untuk nama skenario-nya adalah akses blok fintech. Dan untuk aktornya sendiri adalah user. Dan untuk deskripsinya, pengguna mengakses halaman blog fintech untuk membaca artikel seputar dunia fintech. Untuk preconditionnya, yang pertama, pengguna telah login ke sistem. Kemudian, yang kedua, halaman blog tersedia dan dapat diakses. Untuk post conditionnya, pengguna dapat membaca isi artikel blog fintech. Kemudian kita masuk ke skenario normalnya. Untuk skenario yang pertama, pengguna memilih menu blog di navbar. Nah, kemudian eh, sistem menampilkan daftar artikel blog. Nah, di sini pengguna dapat memilih artikel dengan menekan baca selengkapnya. Nah, kemudian sistem menampilkan isi lengkap dari artikel yang dipilih. Kemudian kita lanjut ke skenario alternatif. Nah, jadi eh, jika pengguna memilih artikel langsung dari halaman utama, sistem tetap mengarahkan ke halaman detail artikel blog. Kemudian eh, untuk skenario yang kedua ini website kami sepertinya belum bisa ini sesuai dengan skenario karena website kami ini belum bisa menampilkan pesan kesalahan pada laman blog ini. Lalu kita lanjut ke tes skenario yang keempat. Selanjutnya tes skenario yang keempat yaitu login admin, di mana aktornya admin. Deskripsinya, admin mengakses sistem sebagai administrator dengan memasukkan email dan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Preconditionnya, yang pertama, admin belum login ke dalam sistem. Yang kedua, form login telah tersedia dan aktif. Post conditionnya, admin berhasil masuk ke dalam sistem administrator dan mendapatkan notifikasi keberhasilan login. Untuk skenario normalnya, yang pertama, admin membuka halaman login sistem. Yang kedua, admin memasukkan email dan kata sandi dengan benar. Selanjutnya, admin menekan tombol masuk, login. Yang keempat, sistem memvalidasi email dan kata sandi, dan sistem mengarahkan ke dashboard admin dan menampilkan notifikasi berhasil login. Yang dimana notifikasinya belum ada di website kami. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama, admin memasukkan email atau kata sandi yang salah. Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan, dan admin diminta untuk mengulang input email dan kata sandi yang benar. Selanjutnya, Selanjutnya ada tes skenario nomor 5, yaitu update kategori produk. Jadi aktornya adalah admin. Kemudian deskripsi admin mengakses menu kategori pada sistem dan melakukan penambahan, pengeditan, atau penghapusan kategori produk. Preconditionnya yaitu admin sudah login ke dalam sistem. Yang kedua, admin memiliki hak akses untuk melakukan root kategori produk atau create read update tadi. Kategori produk pada sistem berhasil diperbarui. Skenario normalnya yaitu yang pertama admin membuka halaman utama sistem dan menekan menu navigasi kategori. Admin mengklik tombol tambah kategori.
Sistem menampilkan form isian untuk kategori baru, kemudian admin mengisi semua kolom pada form kategori tersebut. Setelah itu, sistem menyimpan kategori baru dan menampilkan notifikasi kategori berhasil ditambahkan. Sistem menampilkan kategori baru dalam daftar kategori. Lalu skenario alternatifnya yaitu yang pertama, jika admin tidak jadi menambahkan kategori, admin dapat menekan tombol batal dan sistem tidak jadi menyimpan. Ya, sudah tertera tombol batal. Kemudian yang kedua ada jika admin ingin mengedit kategori yang sudah ada, admin menekan tombol edit di kategori terkait. Kemudian sistem menampilkan form isian yang bisa diperbarui. Kemudian admin mengklik tombol simpan. Setelah itu sistem perbarui data kategori. Datanya sudah terbaru. Oke, baik. Jadi kita ke tes skenario yang keenam, yaitu update produk. Aktornya yaitu admin. Deskripsinya skenario ini menggambarkan bagaimana seorang admin melakukan pembaruan terhadap data produk, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus produk melalui sistem. Preconditionnya yaitu admin sudah berhasil login dan memiliki akses penuh terhadap modul produk. Yang kedua yaitu admin memiliki hak akses CRUD yaitu create, read, update, delete. Yang ketiga sistem dalam keadaan belum diperbarui dengan data produk terbaru. Post conditionnya yaitu yang pertama data produk di sistem telah diperbarui sesuai tindakan admin. Yang kedua halaman produk menampilkan daftar produk terbaru. Kemudian kita menuju ke skenario normalnya, yaitu yang pertama admin membuka halaman dashboard sistem. Yang kedua admin mengklik menu produk pada navigasi. Yang ketiga admin menekan tombol tambah produk. Keempat, sistem menampilkan form untuk menambahkan data produk, misalnya nama produk, kategori, stok, harga, deskripsi, dan sebagainya. Admin mengisi seluruh field yang dibutuhkan secara lengkap. Kemudian setelah itu, admin menekan tombol selesai, simpan. Sistem menyimpan produk baru dan menampilkan pesan bahwa produk berhasil ditambahkan. Kemudian sistem perbarui halaman produk dengan data terbaru, termasuk produk yang baru ditambahkan. Kemudian untuk skenario alternatifnya, yang pertama, saat mengisi form, admin menekan tombol batal. Maka sistem membatalkan proses dan kembali ke halaman daftar produk tanpa perubahan. Yang skenario alternatif kedua yaitu yang pertama admin memilih produk yang ingin diubah dan menekan tombol edit. Kemudian sistem menampilkan form dengan data produk yang dipilih. Admin melakukan perubahan lalu menekan tombol simpan. Sistem perbarui data produk dan menampilkan pesan sukses atau berhasil. Yang skenario alternatif ketiga yaitu admin memilih produk yang ingin dihapus lalu menekan tombol hapus. Sistem menampilkan pop-up konfirmasi, kemudian admin menekan ya untuk mengafirmasi atau oke. Kemudian yang keempat, sistem menghapus produk dan memperbarui tampilan daftar produk. Baik, selanjutnya ada tes skenario ke-7. Oke, baik. Jadi untuk skenario ketujuh, untuk nama skenario-nya adalah update block. Jadi aktornya di sini adalah admin. Kemudian untuk deskripsi skenario-nya, admin melakukan penambahan blok melalui form input artikel. Lalu untuk precondition-nya yang pertama, admin telah login ke sistem. Kemudian admin memiliki hak untuk akses create, read, update, dan juga delete untuk blok. Lalu sistem akan menampilkan menu navigasi blok. Kemudian untuk post condition-nya, blok baru berhasil tersimpan dan tampil di halaman blok.
Lalu untuk skenario normalnya yang pertama, admin memilih menu blok di navigasi bar. Lalu kemudian admin menekan tombol tambah blok. Kemudian sistem akan menampilkan form input block. Lalu admin di sini bisa mengisi judul, isi konten, dan juga mengunggah gambar. Lalu kemudian admin bisa menekan tombol simpan. Dan kemudian sistem akan menyimpan blok dan menampilkan notifikasi blok berhasil disimpan. Kemudian untuk skenario alternatifnya yang pertama, jika admin menekan tombol batal, sistem membatalkan proses dan kembali ke halaman daftar blok. Baik, untuk skenario alternatif satu tadi, jika admin menekan tombol batal, sistem membatalkan proses dan kembali ke halaman daftar blog. Yang kedua, jika form tidak lengkap, misalnya judul kosong, sistem menampilkan pesan harap lengkapi seluruh data yang diperlukan. Dan tombol selesai tidak aktif. Ya. Kemudian skenario alternatif yang kedua yaitu admin memilih blok yang ingin dihapus lalu menekan tombol hapus atau delete. Kemudian yang kedua sistem menampilkan pesan konfirmasi lalu admin menekan ya atau oke untuk mengkonfirmasi. Yang keempat sistem menghapus artikel dari database. Baik, ya, sekian presentasi test case untuk website Vintage pada kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.